semua. Halo. Ketemu lagi dengan Kavinia. Semua bersuka cita. Amin. Yes, amin. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Gimana sih sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya terus tutup mata ya. Sama-sama kita berdoa bareng Kavinia. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersuka cita karena kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biar Tuhan Yesus hadir dalam setiap hati kami karena kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Sama-sama kita tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan Yesus. Yes! Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, yuk bareng-bareng semua. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yang cinta Tuhan Yesus, sama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Baiklah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita sebentar lagi mau mendengarkan cerita yang luar biasa, cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau sembah Tuhan Yesus di pagi hari ini. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aduh, ini bunga kenapa ya berantakan sekali begini? Siapa ini yang cabut-cabutin sih? Tunggu ya, mau atur-atur dulu deh. Oh, ini di sebelah sini aja biar cantik. Iya. Ini di sini. Ini di sini.
adik-adik. Halo semuanya, apa kabar adik-adik? Senang Kak Jeki ketemu lagi dengan kalian. Ini adalah minggu kedua di tahun 2021. Apa kabar kalian semuanya? Tetap sukacita ya? Walaupun kita nggak bisa kemana-mana, tetap kita harus di rumah aja karena angka COVID juga terus menaik di Indonesia maupun di Sulawesi Utara. Jadi adik-adik tetap sabar, tetap di rumah aja. Kita sekolah juga nantinya akan online aja dulu, tetap online tapi kita tetap semangat ya. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kak Jeki hari ini, yuk kita mau satu dalam doa dulu. Lipat tangannya, sikapnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kau kumpulkan setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus menyertai kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau, Allah yang menolong kami, menuntun kami Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan nanti Tuhan bisa ditangkap oleh setiap anak-anak yang ada dan ini menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin adik-adik semuanya. Kak Jeki selesain dulu ya, ini masih ada 3 bunga. Nah, tinggal taruh di sini. Tuh, akhirnya bunganya jadi cantik lagi kan? Tadi kan udah berantakan ya, udah gak karu-karuan tuh. Tuh, sekarang udah cantik lagi. Oke, nah adik-adik, Kak Jeki tuh suka sekali merangkai bunga kayak gitu. Terus kalau kalian lihat di Instagramnya Kak Jeki juga sering Kak Jeki bikin hal-hal, suka dekorasi juga kayak gitu. Kayak kemarin Natalnya kita itu Kak Jeki juga bikin dekorasinya. Nah, selain itu, nih, kenapa sih ada ini juga di sini? Lihatin ya. Tunggu sebentar. Cobain sambil pegang mic. Bisa nggak ya? Bentar ya. Bentar ya adik-adik ya. Oke, nanti kita taruh sini deh. Nah, ada gitar juga. Walaupun cuma sedikit-sedikit Kak Jeki juga bisa main gitar. Tapi ini gitarnya gitar listrik. Sebenarnya harus ada dipasang ininya sih, tapi biarin aja ya. Iya, gini aja deh, gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang suka main musik. Siapa yang bisa main gitar? Terus siapa yang bisa main keyboard? Ada? Oh ada. Atau ada yang suka main drum? Beberapa dari kalian yang lalu kita belajar sama-sama main drum, ada yang belajar main gitar, ada yang belajar main keyboard, ada juga yang belajar main bass. Nah, apa yang kalian udah pelajari atau apa yang kita punya, kita harus tingkatkan sama-sama. Nah, walaupun gini adik-adik, kita bisa main gitar nih ya, bisa main gitar, bisa main drum. Kak Jeki juga tadi bisa merangkai bunga. Tunggu, berat juga ini gitarnya ya. Kak Jeki taruh aja ya. Nah, terus bisa main gendang gitu. Kalau pun kita bisa melakukan semua atau memainkan semua alat musik. Ada biola, ada apa lagi ya? Ada apa yang besar itu yang juga di ini, selo. Ada selo, terus ada apa lagi ya? Ada seruling, kayak gitu, harmonika. Kalau kita bisa melakukan atau kita bisa main musik, semua alat musik kita jago. Tapi Tuhan bilang ini, tapi kalau kita gak punya kasih, Tuhan bilang itu gak ada artinya apa-apa. Walaupun Kak Jeki
suka merangkai bunga, bisa dekorasi, bisa ngerangkai balon dan segala macam. Tapi Tuhan bilang gini, kalau itu semuanya dilakukan dan gak punya kasih, itu sama juga gak ada artinya apa-apa. Apalagi nih, Kak Jeki juga punya banyak boneka. Kalaupun Kak Jeki kasih boneka ini ke kalian, Kak Jeki suka membagi-bagikan boneka-boneka ini. Tuh. Tapi Tuhan bilang, kalau gak ada kasih, itu percuma saja. Tuhan bilang begitu. Kenapa sih Kak Jeki ngomong masalah ini? Yuk, kita akan baca sama-sama ayatnya di 1 Korintus 13. Adik-adik bisa buka bukunya. Gitu ya. 1 Korintus 13. Buka Alkitabnya atau gadgetnya kalian. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Agak panjang, tapi nggak apa-apa ya, sama-sama. Perikopnya tentang kasih. Kak Jeki akan bahas sama-sama dengan kalian. Ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan tong yang berkumandang dan canang yang berkerincing. Adik-adik, siapa di sini yang jago bahasa Inggris? Bahasa Mandarin, terus bahasa Perancis. Sekarang ini bahasa Korea. Kalian juga udah pada, karena sering nonton apa sih itu drama Korea. Jadi kalian juga pinter ngomong pakai bahasa Korea, terus bahasa Jerman, belajar bahasa apa lagi. Kalaupun dalam Alkitab tadi bilang, kalian bisa belajar semua bahasa, kalian bisa menguasai, tapi Tuhan bilang gini, kalau tidak ada kasih, tanpa kasih, itu semuanya gak ada artinya. Itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang berkerincing. Tuhan bilang begitu. Terus apa lagi? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia yang dimiliki seluruh pengetahuan dan memiliki seluruh pengetahuan. Wah, pinter banget ini. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow. Kan ada firman Tuhan bilang gini, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Tapi Tuhan bilang gini, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kalaupun adik-adik punya semua ilmu pengetahuan, kalian pandai, kalian bisa menafsirkan mimpi, kalian bisa melakukan banyak hal, bisa pandai dalam pelajaran dan semuanya. Tapi Tuhan bilang begini, kalau tanpa kasih, maka semuanya itu tidak berguna. Apalagi, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang aku punya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tapi aku tidak punya kasih, sedikit pun semuanya itu tidak ada faedahnya. Seperti tadi, kalaupun Kak Jeki bagi-bagi semua boneka-boneka ini dan semua yang Kak Jeki punya, tapi kalau tanpa kasih, itu semuanya tidak ada faedahnya. Di ayat 4 bilang gini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wow, kasih itu sabar adik-adik. Jadi kita belajar hari ini tentang Tuhan Yesus mau ngajarin kita tentang kasih. Kasih itu sabar. Kita sabar. Kalau misalnya kita lagi disuruh nunggu gitu. Ya tunggu sebentar. Aduh, kayak Bapak lama sekali sih ini. So lama kita bertunggu, kayak apa nyanda selesai. Nah, di ayat ini dikatakan kasih itu sabar. Kita harus sabar. Kasih itu harus murah hati. Jadi kita bermurah hati pada orang lain. Bukan hanya kita mau memberikan kepada orang yang
kita memberi, tapi Tuhan bilang kita harus bermurah hati pada semua orang. Kemudian apa lagi? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuh, kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan. Jadi misalnya, apa sih yang tidak sopan? Kita misalnya berbicara yang kasar kepada orang yang lebih tua. Atau walaupun kepada anak-anak kecil pun kita melakukan hal yang kasar, berbicara yang kasar, itu juga Tuhan tidak mau. Kemudian ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dia menutupi segala sesuatu. Kalau ada orang yang salah ke kita, kita tidak mengungkit-ngungkitnya. Iya, kan kamu dulu udah pernah begini sama aku. Dulu kamu pernah aku minta kamu gak kasih. Ya sekarang udah sama-sama. Aku juga gak mau kasih sama kamu. Nah, kasih yang Tuhan ajarkan tuh gak seperti itu. Tuhan mau kasih kita itu benar-benar kita gak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tapi kita mengampuni mereka. Mengampuni kesalahan orang lain. Dan berikutnya, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi adik-adik, kalau apa yang kita punya itu semuanya itu adalah hal yang tidak sempurna. Karena apa? Yang punya kesempurnaan itu cuman Tuhan Yesus. Cuman Tuhan yang punya kesempurnaan. Dan kalau Tuhan hadir dalam kehidupannya kita, apa yang kita banggakan selama ini, apa yang kita, saya juara kelas, saya selalu dapat ranking yang baik, saya seperti tadi bisa memain semua alat musik. Tapi itu adalah hal yang tidak sempurna. Kalau tidak ada kasih Tuhan dalam dirinya kita, maka semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Dan Tuhan bilang begini lagi di ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Adik-adik punya cermin di rumah? Ya, nanti kalian lihat cermin. Itu adalah diri kalian. Tapi Tuhan bilang begini, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku telah dikenal. Ini mengenal siapa sih? Ini mengenal Tuhan. Kita, Kak Jeki, adik-adik semuanya hanya mendengar orang bilang bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu seperti ini. Tuhan Yesus penyayang. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kita melihat seperti dibilang tadi, seperti di cermin, tapi baru samar-samar. Tapi saat kita berjumpa dengan Tuhan, maka gambaran Tuhan itu sempurna dalam hidupnya kita. Kita bisa merasakan Tuhan Yesus itu baik. Kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus baik dengan sempurna. Dan ayat 13 bilang ini, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dari antara itu adalah kasih. Jadi adik-adik, seperti tadi dibilang, kalaupun kalian punya semuanya, tapi kalau kita tidak punya kasih, itu tidak sempurna. Nah, hari ini yuk kita belajar sama-sama tentang bagaimana sih kasih itu. Nanti adik-adik bisa buka di Korintus tadi di rumah, terus kalian catat kasih itu seperti apa. Ya, sama-sama ya. Nanti kita bisa lakukan di rumah sama-sama. Dan adik-adik, kasih yang sempurna itu adalah kasihnya Tuhan Yesus
di mana Tuhan Yesus tuh sebagai Raja, dia punya surga, tapi dia mau turun ke dalam dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi Kak Jeki, mengasihi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia, Tuhan Yesus mau meninggalkan kerajaan surga untuk datang ke dunia. Hanya untuk apa? Untuk mengasihi adik-adik, untuk mengasihi Kak Jeki. Buktinya apa? Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosanya Kak Jeki dan dosanya adik-adik semuanya. Termasuk dosa mama dan papa. Jadi kalau kita mengenal kasih yang sempurna, itu adalah kasihnya Tuhan Yesus. Berapa kali Kak Jeki ajak adik-adik untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kalian. Dan itu membawa kalian mengalami kasih Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan Yesus mengampuni dosa Kak Jeki, dosa adik-adik, dosa semua manusia. Tuhan telah ampuni. Dan itulah kasih yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Dan Tuhan mau kita meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tadi di ayat di 1 Korintus 13 sudah dikatakan kasih itu seperti apa aja. Dan biarlah adik-adik dan Kak Jeki kita sama-sama belajar untuk mengasihi. Dan kita meneladani seperti Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita. Dan yuk Kak Jeki mau memberi beberapa pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya adalah gini. Nanti adik-adik jawab dan adik-adik kirim ke WA Kak Jeki ya. Oke, yang pertama. Siapakah sumber kasih itu? Jadi yang pertama adalah siapakah sumber kasih itu? Oke. Yang kedua, apakah kamu adik-adik sudah mengasihi orang lain? Apa yang sudah kita lakukan? Atau apa yang sudah adik-adik lakukan? Oke, itu pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan pertama tadi adalah siapakah sumber kasih itu? Yang kedua adalah apakah adik-adik sudah mengasihi orang lain? Apa yang kita perbuat? Itu ya. Yang ketiga, maukah kalian mengundang Yesus masuk dalam hati kalian sehingga kita memiliki sifat yang sama dengan Tuhan? Yang ketiga, Kak Jeki ulangi lagi, maukah kalian mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kalian sehingga kalian bisa meneladani sikap kasih yang sempurna seperti yang ada Tuhan Yesus kasih contoh buat kita semuanya. Kalau adik-adik mau, yuk Kak Jeki mau berdoa buat kalian semuanya. Lipat tangan kalian, kalian menundukkan kepala. Biarlah di minggu yang kedua ini di tahun 2021 kita memperbaharui janji kita dengan Tuhan, memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Ya, yuk semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini belajar tentang kasih-Mu yang tanpa syarat bagi setiap kami Tuhan. Engkau juga mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengasihi. Dan Engkau juga mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, walaupun segala sesuatu kami miliki, kekayaan, kepandaian, kami bisa memainkan segala macam musik, kami bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau kami tidak memiliki kasih, maka semuanya itu adalah sia-sia. Dan biarlah Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih itu tinggal dalam diri kami. Adik-adik, semuanya yang mau terima Tuhan Yesus, ikuti Kak Jeki sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini aku mau mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan, ajarkan kami, ajarkan aku untuk bisa mengasihi
dengan kasih yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita memperbarui komitmen kita dengan Tuhan. Kita kembali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirinya kita. Oke, Kak Jeki selesai. Jangan lupa ayatnya kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan ayat hafalan kita dari ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari antaranya ialah kasih. Oke, kalian hafalkan di rumah. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antara ketiga itu adalah kasih. Dan Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Biar sekalian, yuk. Dihafalin ayat hafalannya 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Gampang ya? Ya. Sekarang Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Yuk, semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Terus kami memberkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan berikan hikmat bagi Pak Jokowi Tuhan, Presiden kami, para menteri yang ada, Wakil Presiden juga Tuhan, Gubernur yang ada. Bagaimana untuk kami boleh menangani COVID-19 ini Tuhan. Dan biarlah semua dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau serahkan bangsa kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami juga serahkan kota kami Tuhan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, semua yang sudah terpilih dalam pilkada yang lalu Tuhan. Mereka mau memberikan yang terbaik bagi Engkau melalui rakyat yang ada di kota Manado dan Sulawesi Utara ini Tuhan. Dan kami mau serahkan orang tua kami dalam tangan kasih-Mu, sertai pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka. Engkau yang menolong orang tua kami Tuhan. Kirimkan para pelanggan-pelanggan bagi orang tua kami Tuhan. Dan bagi mereka yang bekerja di kantor, bekerja di toko, biarlah Tuhan Engkau mampukan orang tua kami melakukan yang terbaik. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Tutup bungkus orang tua kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar jauhkan orang tua kami dari COVID-19 Tuhan, dari sakit penyakit yang lainnya. Dan biarlah kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan menjadi bagian dari orang tua kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami masih harus sekolah online. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memberikan hikmat bagi para guru kami Tuhan. Biar mereka bisa mempersiapkan pelajaran-pelajaran yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan tolong kami anak-anak-Mu Tuhan dan juga orang tua ada kerjasama yang baik saat kami mengerjakan tugas-tugas yang ada Tuhan. Dan semuanya biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Tutup bungkus anak-anak dengan kuasa darah-Mu dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan. Malaikat-Mu menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya bisa berdiri, angkat tangan kalian. Kak Jeki mau melepaskan berkat yang dari Tuhan menjadi bagian dari kalian. Hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu Tuhan menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada. Berkat kecerdasan daripada-Mu menjadi bagian mereka. Berkat damai sejahtera, kesehatan, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Dan dimanapun anak-anak berada Tuhan, Engkau jadikan mereka anak-anak yang luar biasa Tuhan, mencerminkan kasih yang daripada-Mu. Dan Engkau memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik, jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga, kalian spesial buat Tuhan. Sarangnya, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa, sarangnya, ini juga.